Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Topatinaya dengan NIM 24 2410320001, jurusan Teknik Mesin, mata dengan matkul Matematika Dasar dengan pendamping Gunungki Andi Tiasari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal menggunakan video. Langsung saja saya bacakan tugas review jurnalnya. Judul: penerapan metode fusi logik pada sistem pengaturan kecepatan mesin produksi. Artikel 2, logika fusi. Selanjutnya, struktur artikel, abstrak. Jurnal ini menyajikan penelitian mengenai pengaruh suhu dan cahaya terhadap kecepatan mesin produksi menggunakan pendekatan fusi logika fusi. Jurnal kedua ini membahas logika fusi sebagai metode penalaran yang mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Logika fusi memungkinkan nilai keanggotaan dalam himpunan fusi yang dapat memiliki derajat keanggotaan berbeda. Penelitian ini juga menyoroti aplikasi logika fusi dalam berbagai bidang termasuk industri dan teknologi. Ini kesimpulannya, penelitian yang disajikan dalam jurnal ini membahas pengaruh suhu dan cahaya terhadap kecepatan mesin produksi dengan menggunakan pendekatan logika fusi. Logika fusi digunakan sebagai metode untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan variabel lingkungan yang berpengaruh. Dengan kemampuan logika fusi dalam menangani nilai keanggotaan yang memiliki derajat berbeda, pendekatan ini terbukti efektif dalam optimasi kinerja mesin. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa logika fusi memiliki aplikasi luas di berbagai bidang, termasuk industri dan teknologi, yang menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dalam berbagai konteks operasional. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam pendahuluan, penulis menjelaskan pentingnya pengendalian suhu dan cahaya dalam proses produksi serta dampaknya terhadap efisiensi mesin. Penelitian ini berfokus pada penerapan metode fusi untuk meningkatkan respon sistem terhadap perubahan kondisi lingkungan. Pendahuluan yang kedua menjelaskan pentingnya logika dalam studi penalaran dan bagaimana logika fusi menawarkan solusi untuk situasi yang tidak ditanyakan dengan benar atau salah.
penulisan menekankan bahwa logika fusi lebih relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana banyak keputusan melibatkan ketidakpastian. Kesimpulan dari pendahuluan dalam jurnal ini menyoroti pentingnya pengendalian suhu dan cahaya dalam proses produksi yang berperan dalam meningkatkan efisiensi mesin. Penelitian ini menekankan peranan metode logika fusi sebagai solusi untuk meningkatkan respons sistem terhadap perubahan kondisi lingkungan. Logika fusi dipandang relevan karena mampu menangani situasi yang tidak dapat didefinisikan secara pasti dalam bentuk benar atau salah. Dengan demikian, pendekatan ini dianggap lebih sesuai untuk menghadapi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan industri. Selanjutnya ada metode penelitian. Ya lanjut ya, tadi dari metode penelitian. Di sini metode penelitian pertama yaitu penelitian terdiri dari 3 tahapan, yaitu processing dan pre-processing, processing dan post-processing. Data dikumpulkan melalui observasi, diolah menggunakan fusification rule-based inference engine, dan defusification untuk menghasilkan output yang relevan. Metode penelitian yang kedua yang digunakan meliputi fusifikasi, penalaran, dan defusifikasi. Penelitian ini juga mengandalkan aturan dasar yang ditentukan oleh pakar untuk mengendalikan objek yang diteliti serta menerapkan 3 metode inferensi, yaitu maksimal, max, aditif, dan probabilistik or. Kritik metode penelitian ini memiliki beberapa kelemahan seperti kurangnya penjelasan detail pada tahap processing dan post processing, serta ketergantungan pada aturan pakar yang kurang adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya, hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan suhu dan cahaya yang tepat dapat meningkatkan kecepatan mesin. Uji coba yang dilakukan menghasilkan data yang menunjukkan hubungan langsung antara variabel input dan output. Dengan sistem fusi memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode tradisional. Hasil kedua menunjukkan bahwa logika fusi memiliki kelebihan dalam hal keandalan dan kemudahan perbaikan dibandingkan teknik kendali konvensional. Namun terdapat juga kekurangan seperti
kurangnya pemahaman di kalangan insinyur dan terbatasnya sumber daya pendidikan mengenai logika fusi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan dan uji coba, dapat disimpulkan bahwa pengaturan suhu dan cahaya yang tepat berpengaruh positif terhadap peningkatan kecepatan mesin. Penggunaan sistem fusi terbukti lebih unggul lebih unggul dibandingkan metode tradisional dalam menghubungkan variabel input dan output, memberikan keandalan yang lebih tinggi serta kemudahan dalam perbaikan. Meskipun demikian, penerapan logika fusi masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman di kalangan insinyur dan keterbatasan sumber daya pendidikan yang tersedia. Ke kesimpulan kesimpulan pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode logika fusi dalam pengendalian suhu dan cahaya dapat meningkatkan efisiensi mesin produksi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem ini lebih responsif dan efektif dalam mencapai kondisi optimal dibandingkan dengan metode konvensional. Kesimpulan kedua, menegaskan bahwa logika fusi adalah alat yang praktis dan efektif untuk pengendalian dalam berbagai bidang. Meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya, penelitian ini merekomendasikan peningkatan pendidikan dalam pemahaman tentang logika fusi untuk memaksimalkan potensi aplikasinya. Selanjutnya ada kualitas dan kredibilitas isi. Kualitas dan kredibilitas isi. Keasliannya, jurnal satu ini menawarkan pendekatan baru dalam pengendalian mesin produksi dengan menggunakan metode logika fusi yang menunjukkan keaslian dalam penerapan teknik analisis yang inovatif untuk meningkatkan efisiensi. Jurnal kedua ini menawarkan jurnal yang kedua. Jurnal ini menawarkan pendekatan baru dalam memahami logika fusi dengan menekankan pada penerapan praktis dan teoritis dalam berbagai bidang. Keaslian terletak pada penggabungan teori dengan aplikasi nyata serta penekanan pada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya, jurnal ini menghadirkan pendekatan baru dalam penerapan logika fusi, baik dalam pengendalian mesin produksi maupun dalam pemahaman teoritis dan praktis di berbagai bidang. Keaslian jurnal ini terletak pada penggunaan teknik analisis inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta penggabungan antara teori dan aplikasi nyata. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti pentingnya penanganan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada referensi. Referensi yang pertama yaitu
Referensi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber yang relevan, baik dari buku maupun jurnal sebelumnya, yang mendukung teori dan metode yang diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penulisan telah melakukan studi pustaka yang komprehensif. Referensi yang kedua, ya, referensi yang digunakan dalam jurnal ini mencakup berbagai sumber yang relevan, termasuk artikel ilmiah dan dokumen teknis. Sumber-sumber tersebut memberikan dasar yang kuat untuk argumen yang diajukan dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang topik. Kesimpulan dari kedua referensi yaitu referensi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur yang relevan seperti buku, jurnal, jurnal ilmiah, dan dokumen teknis yang memberikan dasar yang kuat bagi teori dan metode yang diterapkan. Referensi kesimpulan referensi kayak gini. Kesimpulan dari kedua referensi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen teknis yang memberikan dasar yang kuat bagi teori dan metode yang diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penulis telah melakukan studi pustaka yang komprehensif dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik yang dibahas, sehingga memperkuat argumen yang diajukan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada kritik metode. Kritik metode yang pertama, meskipun metode fusi logik yang digunakan efektif, penelitian ini dapat lebih kuat dengan penambahan data dari lebih banyak variabel lingkungan dan pengujian di berbagai kondisi industri. Selain itu, penjelasan mengenai tahapan processing bisa lebih rinci untuk meningkatkan pemahaman pembaca. Yang kedua, kritik metode kedua, metode penelitian yang digunakan meskipun komprehensif dapat dianggap kurang mendalam dalam hal analisis data. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi efektivitas mengeksplor untuk mengeksplorasi efektivitas metode inferensi yang berbeda dalam konteks aplikasi spesifik. Kesimpulannya, meskipun metode fusi logik yang digunakan dalam penelitian ini telah terbukti efektif, terdapat beberapa aspek yang tidak ditingkatkan untuk memperkuat hasil penelitian. Penambahan data dari lebih banyak variabel lingkungan serta pengujian di berbagai kondisi industri akan memberikan validitas yang lebih luas. Selain itu, penjelasan yang lebih rinci mengenai tahapan pemrosesan dapat meningkatkan pemahaman pembaca. Di sisi lain, meskipun metode penelitian yang digunakan sudah cukup komprehensif,
analisis data yang lebih mendalam dan eksplorasi terhadap berbagai metode inferensi diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan dalam konteks spesifik. Selanjutnya, kualitas analisis. Analisis yang dilakukan menunjukkan keaslian dalam menginterpretasi menginterpretasikan data dengan hasil yang konsisten dan logis. Penulis berhasil meningkatkan hasil penelitian dengan teori yang ada, memberikan wawasan baru dalam pengendalian mesin. Analisis yang dilakukan dalam jurnal ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang logika fusi dan aplikasinya. Namun beberapa bagian analisis dapat diperluas untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasi logika fusi. Kesimpulan kualitas analisis dari kedua jurnal yaitu analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan keaslian dalam interpretasi data dengan hasil yang konsisten dan logis, serta mampu mengaitkan temuan dengan teori yang ada sehingga memberikan wawasan baru dalam pengendalian mesin. Penulis menunjukkan pemahaman yang baik mengenai logika fusi dan aplikasinya. Namun analisis dapat diperluas lebih lanjut untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait tantangan dan solusi dalam implementasi logika fusi guna meningkatkan pemahaman dan efektivitas penerapannya. Selanjutnya, relevansi dengan topik penelitian. Relevan dengan topik jurnal 1. Jurnal ini sangat relevan dengan topik pengendalian mesin dan optimasi proses produksi, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi kinerja mesin. Jurnal 2. Jurnal ini sangat relevan dengan topik logika fusi dan pengendalian sistem, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana logika fusi dapat diterapkan dalam situasi nyata. Relevansi ini membuatnya menjadi sumber yang berharga bagi peneliti dan praktisi. Kesimpulan dari relevan dengan topik kedua jurnal ini memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang pengendalian mesin, optimasi proses produksi, dan penerapan logika fusi dalam sistem kendali. Kontribusinya sangat signifikan dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi kinerja mesin, serta bagaimana logika fusi dapat diterapkan dalam situasi nyata. Relevansi yang dimiliki jurnal ini menjadikan sumber yang berharga bagi peneliti dan praktisi di bidang terkait. Selanjutnya, kontribusi pada teori penelitian.
Kontribusi penelitian ini terhadap teori pengendalian mesin dan fusi logik sangat berarti karena memberikan bukti empiris tentang efektivitas metode fusi dalam konteks industri. Ini membuka peluang ya untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. Ngantuk. Jurnal 2, jurnal ini memiliki hubungan tematik yang kuat dengan literatur literatur lain tentang logika fusi dan sistem kendali. Dengan membahas aplikasi praktis dan tantangan yang dihadapi, jurnal ini berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang pengembangan tentang pengembangan dan penerapan teknologi berbasis logika fusi. Kesimpulan hubungan tematik. Kesimpulannya, jurnal tersebut memiliki keterkaitan tematik yang kuat dengan penelitian lain tentang teknologi industri, optimasi proses logika fusi dan sistem kendali. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang mengeksplorasi topik serupa. Dengan demikian, jurnal ini berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang pengembangan dan penerapan teknologi industri, serta meningkatkan efisiensi produksi melalui integrasi teknologi. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan. Perbedaannya yaitu perbedaan antara kedua jurnal ya terletak pada fokus dan ruang lingkup penelitian. Teks pertama lebih umum, membahas teknologi industri dan optimasi proses. Sedangkan teks kedua lebih spesifik, fokus pada penerapan logika fusi dalam pengendalian sistem produksi dengan mempertimbangkan variabel suhu dan cahaya. Selain itu, teks kedua juga lebih praktis dan aplikatif ya, dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih teoritis. Persamaan kedua teks jurnal jurnal ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian lain ya, seperti penggunaan metode fusi logik dalam pengendalian sistem, aplikasi logika fusi dalam industri, dan prinsip yang serupa dengan literatur lain. Ya, selain itu juga tujuan penelitian ini juga sama, yaitu meningkatkan efisiensi produksi melalui pendekatan analitis. Selanjutnya ada kebaruan dan inovasi. Ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Langsung saja kesimpulannya ya. Kesimpulannya, penelitian ini memperkenalkan pendekatan baru dengan menerapkan fusi logik atau logika fusi dalam pengendalian mesin produksi, berpotensi meningkatkan efisiensi dan respons sistem. Integrasi logika fusi dengan teknik kendali konvensional juga dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian, membuatnya lebih adaptif dan responsif terhadap ketidakpastian. Selanjutnya, hal yang diperbaiki dan ditingkatkan. Langsung saja kesimpulannya, penelitian ini memerlukan
perbaikan dalam beberapa aspek seperti penjelasan tahapan proses yang lebih mendetail ya, yang lebih mendetail, penambahan data variabel lingkungan, dan penjelasan metode inferensi yang lebih jelas. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi lebih komprehensif dan memperkuat analisisnya. Selanjutnya ada hal yang perlu dikembangkan. Penelitian tentang penerapan logika fusi dalam pengendalian mesin perlu dikembangkan lebih lanjut melalui pengujian dalam berbagai kondisi, industri, dan jenis mesin, serta studi kasus yang nyata untuk menunjukkan efektivitas metode tersebut. Selanjutnya ada usulan pengembangan, yaitu penelitian logika fusi perlu dikembangkan melalui integrasi teknologi sensor kombinasi dengan algoritma pembelajaran mesin dan penyusunan modul pelatihan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi respons sistem serta pengetahuan dan keterampilan pengguna. Selanjutnya, aplikasi praktis. Hasil temuannya, kesimpulannya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan suhu dan cahaya yang tepat dapat meningkatkan kecepatan mesin produksi secara signifikan. Logika fusi juga terbukti lebih efektif dibandingkan metode tradisional, meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem pengendalian serta lebih mudah diperbaiki dan diadaptasi. Dampak pada teknik ya. Kesimpulannya, penelitian ini memiliki dampak signifikan pada teknik pengendalian mesin dengan menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas produksi melalui metode fusi. Hal ini membuka jalan bagi inovasi teknologi industri, otomatisasi, otomatisasi dan pengembangan sistem kendali canggih yang responsif terhadap kondisi yang berubah. Selanjutnya membuat tema dan judul penelitian pengembangan. Judul: optimasi proses produksi dengan menggunakan logika fusi pada sistem kontrol mesin. Selanjutnya, optimasi proses produksi dengan menggunakan logika fusi pada sistem kontrol mesin menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi melalui penerapan logika fusi dalam pengendalian mesin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.